Baik, teman-teman. Acara selanjutnya apa lagi, Mas? Hey. Hey. Oke. Acara berikutnya setelah dinosaur kita akan ada special performance. Wah, sudah tahu siapa? Tahu siapa? Kastamu komika terbaik RCOS Makassar. Helmi Komika kita. komika terbaik RCOS 10 KWS Bangku Helmi Andre lewat. Andre sudah ada, generasi banyak Andre. Oke, usul mungkin saja ya. Oke. Kemudian kita akan mendengar lulusan dari pemerintah Helmi. Kepada Helmi, kami persilakan. Pasti lucu. Pakai kacamatanya. Benar di depan, ada ruang sini. Benar-benarnya mau. Abi benar. Oh, tunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Helmi Rahim. Lucu sekali. Asal gue dari Jeneponto. Gue tinggal di Patalasan. Dan sekarang gue udah married. Status K1. Itu tadi itu contoh kata sambutan tuh kalau jadi pindah di Jakarta. Buset, cetak. Itu tadi sambutan ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini materiku belum terlalu siap. Jadi saya mau tanya dulu sama teman-teman semua. Karena sebenarnya kalau bicara soal waktu, banyak juga waktu yang dikasih sama teman-teman panitia. Tapi kalau bicara soal tulis materi itu, kita tidak hanya bicara soal waktu, tapi kita juga bicara tentang perasaan dan jiwa. Kalau soal waktu lebih dari cukup. Tapi soal perasaan saya itu akhir-akhir ini sebenarnya tidak tenang, sama dihantui, sama ada persoalan. Apa itu? Sebenarnya dulu saya menyiapkan waktu ditunjuk sama teman-teman panitia untuk bawa materi, karena saya rasa waktunya lebih dari cukup. Tapi setelah mendengar isu-isu sentralisasi operation, langsung jiwa-jiwa komikaku itu langsung meredup. Bagaimana tidak? Kalau setiap hari itu saya diatur sama bilang pindah di Jakarta. Ya lebih parahnya lagi waktu briefing itu hari yang disuruh naik di sini sama Pak Hero. Saya disuruh naik sama Pak Hero. Pak Hero bilang, Helmi. Saya bilang, iya mas. Iya pak. Pak Heru bilang, Helmi. Iya pak. Terus Pak Heru bilang, bagaimana kalau kamu nanti dipindahkan ke Jakarta? Langsung perasaanku di situ kayak runtuh. Langsung istighfar dalam hati. Langsung astagfirullah, sesa dikit. Bukan soal apanya sebenarnya. Kalau kita pindah ke Jakarta, begini. Kalau kita pindah ke Jakarta, sebenarnya pasti bakalan banyak yang berubah di kehidupanku. Dari berbagai aspek kehidupanku pasti banyak yang berubah.
Pasti itu pasti. Contohnya. Contohnya, yang pertama itu pastinya soal logat. Iya, bagaimana? Kalau logat Makassar, contoh. Saya ambil misalkan kalau di sini tuh di Makassar, biasa itu kalau siang-siang itu kalau di Cisayat kita cari cemilan. Biasa kita bilang, adakah cemilan, adakah tawa? Kalau di Jakarta pasti tidak begitu cara ngomong. Pasti tidak begitu cara aku bicara kalau di Jakarta. Kalau siang-siang pasti saya bilang, aduh lapar banget nih gue. Ada cemilan nggak? Terus pas sampai datang cemilannya tuh, kita lagi makan. Terus tiba-tiba ada dari belakang langsung bilang, sah. Ternyata kayak itu pindah ke Jakarta. Botol di belakang. Itu kalau di kantor. Pasti juga kalau di kehidupan rumah tangga aku juga pasti bakalan ikut berubah. Kan kalau di Patalasan tinggal tuh, istriku biasa kalau Sabtu atau Minggu itu biasa dia mau pergi ke pasar, pasti paling biasa gitu. Istriku bilang, sayang, pergi dulu ke pasar Borobudur nah beli sayur. Kalau di Jakarta pasti tidak begitu. Pasti. Kalau di Jakarta pasti begini, istriku bilang, Papa, kan pasti berubah panggilannya tuh kalau di Jakarta. Masa yang kayak panggilan biasa tuh pasti panggilannya Papa Mama. Pasti, Pak, aku ke Senayan Plaza dulu ya. Kan tidak mungkin Plaza Senayan. Kan tidak mungkin di Jakarta mau pergi pasar burung-burung hanya untuk pergi ke Plaza Senayan. Saya lupa. Oke. Takutnya ini juga anakku ikut-ikutan logat. Kan biasa tuh kalau di sini kan di Makassar, di Petalasa, paling seperti biasanya kita bilang siapa, hidungnya mana, matanya mana, paling ditunjuk ini. Tapi kalau di Jakarta pasti ikut-ikutan juga logat Jakarta tuh, gaya bahasa Jakarta. Pasti kalau saya bilang, siapa, hidungnya mana, matanya mana, pasti siapa menjawab. Kamu nanya hidung aku mana? Kamu bertanya-tanya hidung aku mana? Terus kalau aku tunjuk hidung aku, kamu bertanya lagi mana mata kamu? Kurang. Oke, selanjutnya berapa menit ini? Ada acara di kanan sebentar, kalau stand up juga. Oke, selanjutnya. Di kami dangdutan. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu sas. Ini apa? Oke, itu tadi soal logat. Yang kedua itu masalah yang kedua, kalau saya pindah ke Jakarta pasti yang berubah itu juga adalah biaya. Menurut teman-teman yang pernah tinggal di Jakarta, kalau dengan gaji pelaksana itu kita tinggal di Jakarta mungkin sekitar 1-3 bulan kita bisa makan enak, pergi nongkrong di tempat-tempat bagus. Tapi kalau bulan ketiga dan seterusnya itu langsung kita jadi melarat. Bahkan kalau bulan ketiga itu yang awalnya itu kita bisa makan di KFC atau McD. Kalau bulan ketiga itu kita tinggal makan Indomie yang dibagi 3 supaya bisa dimakan pagi,
setengah bagian pagi, setengah bagian siang, setengah bagian malam. Nah, gitu tidak lucu. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut dari teman-teman ini, kalau tinggal di Jakarta itu biaya kosnya mahal. Betul atau tidak? Tidak. Biaya kosnya itu mahal. Bahkan kalau kita bandingkan itu dengan yang di Makassar itu mungkin kalau kos-kosan 1,5 juta itu kita sudah bisa dapat kos-kosan yang ada AC, WC dalam, lemari dan tempat tidur. Tapi kalau di Jakarta itu katanya itu untuk harga kos-kosan di Makassar yang 1,5, di Jakarta itu 3 jutaan baru bisa dapat fasilitas yang sama. Mungkin kalau 2 juta juga ada, tapi tidak pakai AC, cuma kipas angin, WC dalam. Terus yang 700.000 juga ada, WC dalam. Tidurnya di dalam, tapi WC-nya itu connecting room sama yang kamar sebelah. Jadi kalau pagi-pagi mau pup, yang berbagi sama yang di kamar sebelah, setengah bagian yang sebelah, setengah bagian kita. Jadi, oke. Mungkin itu saja curhatanku tadi toh soal kepindahan di Jakarta. Amin. Semua. Terus kalau bicara soal materi itu sebenarnya masih belum saya dapat. Soalnya saya bingung. Kalau untuk materi kayak kemarin itu saya lihat itu teman-teman kalau kita roasting orang pasti ketawa karena suka memang macam-macam orang di sini toh. Tapi sebenarnya itu bahaya juga karena contoh saja toh, contoh kemarin itu saya ambil roastingan begini yang soal ada tuh orang mengandung kalau orang hamil terus dia lihat setiap hari mukanya setiap hari gara-gara itu stand upku itu langsung pas setelah selesai stand up dia langsung tutup semua kacanya. Dia langsung tutup semua kacanya sama kertas-kertas. Tidak pernah saya sebut nama toh? Dia tutup semua kertas. Saya kira tuh setelah dia tutup semua kacanya dengan kertas masalah selesai. Ternyata masih ada lagi. Rambutnya lagi jadi masalah. Itu bayangkan itu. Waktu pertama saya ditanya soal rambut itu bilang tidak pernah kau kaget lihat rambutnya itu di depan. Saya bilang saya tidak sebut nama itu waktu pertama. Waktu pertama itu saya ditanya begitu sama temanku toh. Waktu pertama ditanya saya belum tapi pas lama-lama saya kaget sendiri. Baru saya mengerti maksudnya ini temanku apa yang dia bilang. Waktu saya lihat itu, saya lagi periksa edit toh, saya lagi periksa edit di kertas karena banyak editornya. Saya lihat kertas, terus saya menghadap monitor. Tiba-tiba ada muncul itu rambut dari bawah, kayak masalah itu sedikit. Jadi kayak ular begitu dari bawah PC, kayak ada ular dari PC tiba-tiba keluar. Bisa tidak sebut nama toh? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.15 ada juga acara di Kanwil. Itu saja yang bisa saya bawakan pada hari ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau lucu ya lucu, kalau tidak ya dikasih lucu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi sudah bisa Andre diganti? Jadi Andre sudah tidak lucu? Andre juga mau mencoba.